Hampir 3 bulan, kita tidak berjumpa secara fisik di gedung gereja. Sedih, rindu, gelisah. Tapi bukannya pemerintah sudah memberi izin untuk membuka rumah ibadah? Mari kita mengingat bahwa gereja hadir untuk membawa pesan kehidupan dan bukan sebaliknya. Pembukaan kembali ruangan ibadah serta aktivitas di gedung gereja akan kita lakukan setelah semua protokol dapat kita terapkan secara cermat. Keterpisahan secara fisik dan pergumulan hidup di masa krisis seringkali membuat kita merasa sendirian dan kesepian. Namun, kamu tidak sendiri. Gereja tidak menutup pintu bagi Anda yang rindu untuk undur sejenak dari rutinitas kehidupan sehari-hari dan menemukan ruang yang teduh untuk berdoa secara pribadi. Pada jam-jam konseling, kami juga menyediakan pelayanan doa bagi Anda yang membutuhkan. Anda juga dapat meletakkan pokok-pokok doa Anda di dalam kotak doa yang akan disediakan secara khusus untuk kami bawa di dalam doa bersama dengan umat yang lain. Kamu tidak sendiri. Gereja hadir bersama Anda Sebagai sahabat di dalam doa.
Jemaat Tuhan yang terkasih, dengan lembut Kristus memanggil kita untuk berjumpa dengan Dia. Dengan lembut pula Ia memanggil kita untuk datang ke hadirat-Nya. Mari bersama kita menyambut panggilannya dan kita mensyukuri kehadiran Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Tuhan Allah hadir di sini. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang mempunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan seberhana Allah. Jemaat Tuhan, marilah kita mengawali ibadah ini dengan bersama mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Ibu bapak jemaat yang terkasih, saya akan memberikan 2 pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, sudah berapa lama Bapak Ibu Saudara menjadi pengikut Kristus sampai hari ini? 1 tahun? 5 tahun? 10 tahun? 25 tahun? Atau mungkin sampai 50 tahun? Yang kedua, selama mengikut Kristus, pengalaman suka atau duka yang lebih banyak Bapak Ibu Saudara alami. Bapak Ibu Saudara, jawablah di hati masing-masing. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikut Kristus adalah sebuah proses dan perjalanan. Hidup mengikut Kristus berarti bagaimana kita menjadikan Kristus sebagai pusat dan model dalam kehidupan kita. Namun bagaimana kenyataan yang ada saat ini? Mungkin kita lebih memilih mengikuti kehendak dan keinginan kita sendiri. Atau mungkin juga kita tidak pernah memberi ruang untuk mendengarkan kehendak Kristus. Sehingga kehendak kita sendiri yang menjadi pandu dalam kehidupan kita. Di hadapan Allah yang Maha Tahu dan Maha Pengampun, mari kita mengakui kerapuhan dan kelemahan kita. Ungkapkanlah apa yang sering menjadi titik lemah kita dalam mengikuti Dia dan mendengarkan kehendak-Nya.
Mari kita datang pada Dia dalam doa secara pribadi. Kami mohon ampun Tuhan, apabila kerap kali kami mengatakan bahwa kami adalah pengikut-Mu yang setia, tetapi pada kenyataannya bukan Engkau yang kami ikuti dan bukan kehendak-Mu yang kami lakukan, tetapi kehendak kami yang jadi. Kami mohon ampun Tuhan, apabila kerap kali kami berlaku seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kami menyakiti hati-Mu dengan pikiran, dengan perbuatan, dan dengan tutur kata kami. Tuhan, ajarlah kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat semakin mengenal-Mu, memahami kehendak-Mu, dan dengan setia melakukannya dalam kehidupan kami. Meskipun mungkin kami harus melewati berbagai macam tantangan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Amin. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari penyembah. Dalam
Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia bukan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He'll live and die to buy my pardon. An empty grave is dirty proof my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. My life is worth living just because He lives. Because He just because He lives, just because He lives, just because He Saudara, mari kita bersama bersatu hati di dalam doa. Kita mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita memahami dan juga melakukan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur dan bersukacita atas kesempatan yang Tuhan berikan sekali lagi kepada setiap kami untuk duduk diam di hadapan-Mu, membuka hati, pikiran, dan telinga kami, untuk kembali disirami dengan sang air hidup, firman-Mu yang menjadi terang, menjadi pelita bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, berfirman-Lah, sebab kami tahu bahwa ada banyak hal yang masih belum kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang masih juga belum kami pahami tentang kebenaran firman. Kami mau merendahkan diri kami, merendahkan hati kami. Biarlah Tuhan, hikmat-Mu yang terus menuntun kami, agar kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28.
Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mungkin sebagian besar di antara kita kalau ditanya senang atau suka sama anak kecil, enggak. Mungkin sebagian besar di antara kita mengatakan iya gitu ya. Senang sama anak kecil tuh maksudnya apa? Maksudnya senang bermain bersama dengan anak kecil. Senang kalau misalnya ada anak kecil tuh rasanya gemes, pengen cubit, pengen ngajak main. Bahkan mungkin tidak masalah juga bagi kita kalau kita diminta untuk mengurus anak-anak kecil seperti itu. Nah, tapi ada juga mungkin Bapak Ibu di antara kita yang mungkin merasa diri kurang sabar, ya, bukan pribadi yang sabar, sehingga kalau harus berhadapan dengan tingkah laku anak kecil yang beragam, aduh rasanya nggak kuat deh seperti itu, ya. Nah, kalau ditanya Bapak Ibu apakah saya senang dengan anak kecil, jawabannya iya, saya senang. Saya senang bisa jadi teman bermain buat anak-anak kecil, senang bisa ngobrol sama anak-anak kecil karena saya merasa bahwa kita sebagai orang dewasa pun juga bisa belajar dari anak kecil, ya. Karena anak kecil itu kan pada umumnya mereka kalau mengungkapkan sesuatu itu kan jujur, apa adanya, ya, tulus. Mereka juga adalah pribadi yang ceria dan ada banyak hal yang juga bisa kita pelajari dari anak kecil. Sehingga waktu bersama anak kecil ya itu menyenangkan sekali memang buat saya. Tapi sebetulnya kalau berbicara juga Bapak Ibu tentang pengalaman bersama anak kecil, ya, ada satu pengalaman yang cukup menguji kesabaran buat saya secara pribadi sih. Nah, ini mungkin buat Bapak Ibu Saudara yang punya anak, punya cucu, ya, punya keponakan, mungkin juga punya pengalaman yang kurang menyenangkan ini. Apa? Ketika anak kecil menginginkan sesuatu, entah itu makanan, entah itu mainan, kalau udah kepengen banget gitu ya, biasanya mereka akan melakukan apa, Bapak Ibu Saudara? Harus dituruti keinginannya. Entah pokoknya bagaimana caranya, mau harus nangis dulu, mau harus guling-guling dulu, pokoknya keinginanku harus dituruti. Nah, ini pernah satu kali Bapak Ibu Saudara, saya pergi bersama dengan teman ke mall. Teman saya ini bawa adiknya yang pada saat itu usia 3 tahun. Lewat ke satu toko mainan, dia lihat boneka kesukaannya, dan dia langsung bilang sama cecenya, "Ce, aku mau boneka itu." Dan teman saya bilang, "Loh,
Minggu lalu kan sudah dibelikan mainan sama mama. Nah, lalu kita tahu habis itu apa yang terjadi. Dia nangis, meronta-ronta ya, berbagai cara sudah dilakukan ya, nggak cuma sekedar nangis, tapi ada berbagai pose yang lain. Ada yang jongkok ya, dia juga berdiri sambil loncat-loncat, tangisannya makin keras. Dan uniknya teman saya itu tidak menghiraukan ya. Mungkin si adik kecil ini berpikir, oh kalau saya melakukan berbagai macam hal, mungkin kakak saya ini akan luluh lalu membelikan mainan. Oh ternyata tidak juga ya. Nah singkat cerita pada akhirnya mungkin karena si anak kecil ini sudah kehabisan tenaga, akhirnya dia diam sendiri. Lalu teman saya ini membelikan permen gitu ya kepada adiknya itu, dan pada akhirnya sudah dia seperti melupakan bahwa sebelumnya dia itu sangat menginginkan mainan itu, begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, tentu Bapak Ibu tahu ya apa sih yang membuat saya rada kagak sabar dan terganggu di momen itu. Yang membuat saya nggak sabar dan terganggu pada momen itu adalah ketika saya melihat ya, si anak kecil, si adik tadi itu menangis dengan begitu keras dan pada akhirnya kan menjadi pusat perhatian ya di mall itu. Rasanya kan gak enak banget dikiranya saya dan teman saya ngapa-ngapain si anak kecil itu, begitu ya. Tapi di sisi lain Bapak Ibu Saudara, saya juga melihat, saya juga mencoba untuk berefleksi bahwa di usia masa kanak-kanak, mungkin di usia umur 3-4 tahun, anak itu belum sepenuhnya memahami mana yang baik, mana yang tidak baik, mana sikap yang benar, mana sikap yang tidak benar. Karena apa? Karena anak akan cenderung melakukan sesuatu menurut apa yang menyenangkan hatinya. Ya, sehingga dia akan melakukan apapun demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Dia berharap supaya orang lainlah yang bisa menyesuaikan dengan pemikirannya, dengan kebutuhannya, terlepas dari apakah hal itu baik atau tidak baik, terlepas dari apakah hal itu berguna atau tidak berguna. Ya, nah itulah pola dan tingkah laku anak kecil yang mungkin seringkali dialami oleh Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak kecil, gitu ya. Nah Bapak Ibu, kenapa sih saya menceritakan peristiwa sederhana ini ya? Peristiwa sederhana yang mungkin juga sering dialami oleh para orang tua, begitu ya. Karena begini, tanpa disadari, bisa saja reaksi dari anak kecil yang kekeh dan memaksa kalau menginginkan sesuatu, itu juga bisa menjadi cerminan atas reaksi kita. Terutama kalau kita berjumpa dengan satu peristiwa yang mengusik kenyamanan diri kita. Saudara, pernahkah di dalam hidup ini kita berharap agar Tuhanlah yang menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak kita? Pernahkah di dalam hidup ini ketika kita mengalami satu pergumulan, mungkin kita merasa, Tuhan, jalan yang terbaik itu bukan ini. Aku tahu apa yang terbaik buatku. Kita sering merasa bahwa kitalah yang mengendalikan segala sesuatu. Kita sering kali merasa bahwa kitalah yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Sehingga pada akhirnya tanpa sadar, kita cenderung tidak memberi ruang untuk melihat, untuk mendengarkan rencana dan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dan bukankah hal itu juga terlihat dalam diri Petrus pada bacaan Injil kita hari ini? Nah, saya ajak kita untuk melihat Bapak Ibu bacaan Injil kita pada hari ini. Kalau Bapak Ibu lihat tadi di Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28, kita di situ bisa melihat bahwa ketika Yesus sedang memberitakan kepada para murid bahwa aku harus menghadapi jalan penderitaan, ya, ada via dolorosa yang harus kutanggung di depan sana, dan apa yang dilakukan Petrus? Petrus tidak setuju. Petrus langsung menyatakan ketidaksetujuannya, dan di situ Yesus langsung menegur Petrus. Nah, kisah ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan,
Di pasal sebelumnya, yaitu Matius pasal 16 ayat 16, di situ kalau Bapak Ibu bisa baca, Petrus baru saja menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ya. Jadi baru terlontarkan satu pengakuan iman bahwa Yesus, engkau adalah Mesias. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Ya. Lalu di ayat 18 kalau saudara juga bisa membaca, Yesus baru saja mengukuhkan Petrus, engkau akan menjadi batu karang. Ya. Di mana Yesus akan mendirikan gerejanya melalui karya pelayanan Petrus. Tapi bayangkan Bapak Ibu Saudara, di ayat 18 ketika Yesus mengatakan Petrus adalah batu karang, tetapi tidak lama kemudian ya Petrus disebut sebagai batu sandungan. Saudara bisa baca tadi di bacaan kita di ayat 23, tadi dikatakan, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan. Dari batu karang, ya, lalu sekarang Petrus disebut sebagai batu sandungan. Ini kan bertolak belakang banget Bapak Ibu Saudara. Lalu dari seseorang yang disebut berbahagia karena menerima pernyataan Bapa, ya sebelumnya Yesus mengatakan seperti itu pada Petrus. Tapi saat ini dalam perikop yang kita baca, Petrus dikecam dengan sangat keras. Karena apa? Karena dia mengikuti penalaran dan kehendak manusiawinya. Nah mungkin kita bertanya-tanya, apa sih yang sebetulnya terjadi pada Petrus? Yang sebelumnya bisa menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, yang sebelumnya dikatakan sebagai batu karang, tapi justru saat ini disebut sebagai batu sandungan. Apa yang terjadi? Nah saudara, agaknya kita bisa melihat bahwa alasan yang mendasari kejadian ini adalah ada perbedaan pemaknaan. Ada perbedaan pemaknaan yang menyebabkan perbedaan ekspektasi. Antara apa? Antara Yesus dengan Petrus di dalam memahami kata Mesias. Ya. Jadi kan kita tahu bahwa Petrus mengatakan Yesus adalah Mesias, tapi agaknya ada perbedaan pemaknaan di sini. Saudara, kita tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tapi kita tahu juga bahwa Yesus adalah Mesias yang tidak hanya datang bagi bangsa Yahudi, tapi Yesus adalah Mesias yang datang bagi seluruh bangsa untuk menyatakan kasih, pengharapan, dan pengampunan. Dan kita tahu bahwa Yesus tidak datang dengan kekerasan, kekuasaan, dan kekuatan untuk berperang, untuk merampas atau menghancurkan pihak-pihak lain. Tapi Yesus adalah Sang Raja Damai yang lemah lembut dan menghadirkan kehidupan. Meskipun kita tahu bahwa Yesus harus kehilangan nyawanya. Nah, itu pemaknaan Mesias yang dibawa oleh Yesus. Tapi agaknya Petrus memahami Mesias dengan pemaknaan yang lain. Petrus justru memandang Yesus sebagai Mesias secara politis. Oh, Yesus itu adalah Mesias yang akan datang bagi bangsa Yahudi saja, ya bangsanya Petrus gitu ya. Lalu Yesus sebagai Mesias itu akan membebaskan kami dari penjajahan Romawi. Karena pada saat itu mereka hidup di dalam penjajahan bangsa Romawi. Dan agaknya Bapak Ibu Saudara, ekspektasi dan pemaknaan Petrus ini juga didukung dengan apa? Ketika Petrus melihat Yesus mengadakan berbagai macam mujizat. Kalau Bapak Ibu mungkin mengingat bacaan-bacaan Injil kita pada minggu lalu, ya, ada peristiwa ketika Petrus berjalan, Yesus berjalan di atas air, ya, dan Petrus juga mengikutinya. Ada peristiwa ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Ada peristiwa ketika Yesus mengusir setan, menyembuhkan berbagai penyakit. Dan Petrus sebagai saksi mata ketika melihat berbagai macam mujizat yang dilakukan Yesus, dia merasa bahwa betul, Yesus ini Mesias yang kami nanti-nantikan. Kalau membangkitkan orang mati saja bisa, kalau memberi makan 5.000 orang aja bisa, maka untuk menaklukkan pemerintah Romawi pasti juga Yesus bisa. Nah inilah yang ada di dalam pemahaman Petrus. Sehingga dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, di mata Petrus,
Kemesiasan Yesus itu akan memberikan keamanan dan juga kenyamanan secara fisik baginya. Oh, dengan saya percaya bahwa Yesus adalah Mesias, itu berarti nanti saya nggak akan lagi jadi orang jajahan. Itu berarti mungkin juga nanti saya akan menjadi orang yang berkuasa. Kenapa? Toh, saya kan orang terdekatnya Yesus. Kalau Yesus nanti bisa mengalahkan pemerintah Romawi, dia menjadi penguasa, pastilah saya mendapat sedikit kekuasaan itu. Jadi sekali lagi, apa yang ada di dalam pemahaman Petrus adalah keamanan dan kenyamanan dirinya semata. Sehingga buat Petrus tidak mungkin seorang Mesias itu menderita dan dibunuh. Mesias itu harus kuat, karena apa? Pemaknaannya dia akan mengalahkan pemerintah Romawi. Dan ini pola pikir yang keliru. Inilah pola pikir yang cenderung mementingkan kenyamanan diri dan juga egois. Dan inilah pola pikir yang ditolak oleh Yesus. Sehingga itulah kenapa di ayat 23 kan Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Kenapa Yesus menegur Petrus bahkan sampai mengatakan enyahlah iblis? Karena bukankah saudara, iblis itu selalu bertujuan untuk apa? Untuk membawa kita melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan rencana dan juga kehendak Allah. Dan itulah sebabnya kita perlu melihat teguran Yesus kepada Petrus bukan hanya dari sisi ketegasan Yesus, tapi juga betapa Yesus mengasihi Petrus. Betapa Yesus tidak membiarkan Petrus untuk larut di dalam ambisi dan egoismenya yang pada akhirnya bisa membawa Petrus menjauh dari Tuhan dan juga terbawa ke dalam kesia-siaan hidup. Tapi sekali lagi, apa yang ingin dilakukan Yesus kepada Petrus adalah Yesus ingin agar Petrus membuka ruang, memberi ruang untuk mendengarkan suara dan kehendak Allah. Dan bukan suara dan kehendaknya sendiri. Itu poinnya Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau tadi Bapak Ibu melihat di dalam ayatnya yang ke-23, tadi kan dikatakan enyahlah. Ya. Nah ini ada satu tafsiran yang menarik juga kalau kita mau melihat kepada bahasa asli dari Alkitab. Bapak Ibu, kata enyahlah itu di dalam bahasa aslinya sebetulnya enyahlah di belakang aku. Ya, jadi ada kata di belakang aku. Atau kalau Bapak Ibu bisa membuka Alkitab terjemahan NIV, New International Version, di situ tertulis get behind me. Ya. Kamu berjalanlah di belakang aku. Ya. Maksudnya ini apa? Get behind me. Ya, Petrus get behind me. Ya. Artinya begini Saudara. Yesus melihat Petrus itu kan mencoba menghalangi jalan yang seharusnya ditempuh oleh Yesus. Atau dengan kata lain sebetulnya Petrus itu tidak sadar bahwa dialah yang seolah-olah sedang berjalan di depan Yesus. Tuhan, kamu yang ikuti kehendakku, bukan aku yang ikuti kehendakmu. Nah tetapi sekarang Yesus ingin mengajak Petrus untuk melakukan hal yang sebaliknya. Ketika Petrus dikatakan sebagai murid Yesus, maka seharusnya pada kenyataannya dan konkretnya bukan Yesus yang harus mengikuti keinginan dan kehendak Petrus, tapi sebaliknya. Petruslah yang harus menempatkan diri di belakang Yesus. Petruslah yang harus menempuh jalan yang juga dihadapi oleh Yesus. Sehingga dengan kata lain, Yesus ingin mendidik Petrus supaya dia memfokuskan dirinya pada apa yang menjadi kehendak Allah. Bukan apa yang menjadi kepentingan dan ambisinya semata. Dan itulah kenapa juga ada 3 hal penting yang Yesus katakan kepada Petrus dan para murid. Seperti apa sih konkretnya berjalan di belakang Yesus? Seperti apa sih konkretnya menjadi pengikut Kristus? Seperti itu ya. Nah kita mau sama-sama melihat nih. Tentu kita tahu ya Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan juga mengikut aku. Ya.
Nah, apa sih yang disebut dengan menyangkal diri, Bapak Ibu Saudara? Apa menyangkal diri itu? Kita sering sekali ya mendengar ini. Bapak Ibu, secara harafiah, menyangkal diri itu adalah satu sikap yang tidak lagi memikirkan kepentingan dan kenyamanan diri, tapi kita berupaya mengarahkan diri kita kepada kepentingan Allah. Nah, Bapak Ibu, bukan berarti nih ya kalau menyangkal diri ini tidak lagi memikirkan kepentingan diri, tidak lagi memikirkan kenyamanan diri. Oh, apakah itu berarti kalau menyangkal diri itu kita harus menyiksa diri? Kita nggak boleh lagi punya kepentingan pribadi, kita nggak boleh lagi memperhatikan kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga kita. Apakah seperti itu? No. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, yang lebih dimaksud dengan menyangkal diri adalah bagaimana kita berani berkata tidak untuk satu perbuatan atau satu situasi tertentu yang sebelumnya mungkin kita nggak bisa tolak karena kita kadung merasa nyaman, atau kita merasa bahwa situasi ini memang nggak bisa diubah. Tapi sebetulnya situasi itu membuat kita semakin jauh mendengar suara Tuhan. Contoh konkretnya apa? Contoh konkretnya seperti ini. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah atau sering mendengar orang berkata seperti ini. Udahlah, aku ini emang dari dulu orangnya itu pemarah. Orangnya gak sabar. Ini karakter yang gak bisa diubah di dalam diriku. Ini emang udah dari sananya, ini nih udah keturunan. Atau mungkin contoh yang lain. Ya, aku ini melukai kamu karena memang aku dulu juga punya pengalaman dilukai. Dulu keluargaku berantakan. Dulu orang tuaku menyakiti aku dengan cara yang sama. Makanya sekarang aku menyakiti kamu. Ya udah, terima aja. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita bisa menggunakan banyak hal untuk menjadi kambing hitam yang menutupi ketidakmauan kita untuk berubah. Seperti contoh yang tadi. Tapi panggilan menyangkal diri mengajak kita untuk apa? Untuk tidak memandang pada zona nyaman dan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin selama ini kita anggap orang itu bisa anulir, orang bisa pahami. Tapi marilah, pertama-tama kita memberi ruang untuk berefleksi. Apakah pemikiran saya selama ini sudah selaras dengan kehendak Allah? Dan kenapa yang paling penting pertama-tama untuk kita refleksikan itu adalah pemikiran? Karena pikiran itu jelas menjadi sumber dari segala perkataan dan juga tindakan. Pola pikir yang selaras dengan pola pikir Allah sangat berpotensi untuk melahirkan tindakan yang baik dan benar di mata Allah. Nah, jadi poin yang pertama Bapak Ibu, menyangkal diri selayaknya membawa kita pada pertobatan sejati, yaitu pembaruan pemikiran yang berujung pada perubahan gaya hidup yang semakin serupa dengan Dia. Menyangkal diri mengajak kita untuk melihat apa yang selama ini menjadi zona nyaman dan aman kita. Dan jangan-jangan selama ini zona aman dan nyaman kita itulah yang membuat kita tidak peka untuk mendengar suara Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Bapak Ibu, memikul salib. Ya, apa itu memikul salib? Bapak Ibu, bagi orang-orang Yahudi, salib itu dilihat sebagai lambang yang hina, lambang yang memalukan. Ya, nggak heran karena memang pada saat itu penyalipan adalah hukuman yang diberikan dari pemerintah Romawi bagi para penjahat, orang-orang Yahudi terutama. Nah, tetapi kita kan tahu bersama Bapak Ibu bahwa kematian Kristus di kayu salib mengubahkan pemaknaan salib, sehingga pada saat ini kita tahu bersama kenapa orang seringkali menggunakan kalung salib, kenapa orang seringkali menggunakan baju salib, ya, tidak malu untuk mengungkapkan identitas iman kita sebagai pengikut Kristus dengan salib itu. Kenapa? Itu kan berarti salib tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang aib, sesuatu yang memalukan, tapi karena pengorbanan Kristus di kayu salib, salib itu menjadi tanda kasih Kristus yang rela berkorban buat kita semua.
Nah, itulah kenapa Bapak Ibu sekarang kalau kita berbicara tentang memikul salib, jangan lihat salib itu semata-mata sebagai beban yang berat. Jangan lihat salib itu semata-mata sebagai beban yang tidak tertanggungkan di dalam hidup. Ini penting Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena seringkali Bapak Ibu, kalau orang sedang menghadapi pergumulan apapun, termasuk pergumulan yang dihadapi oleh karena kesalahan kita sendiri, kita mungkin bisa dengan mudah mengatakan, oh ya ini salib yang emang harus aku pikul. Oh ini salib yang memang harus aku tanggung. Padahal itu karena kesalahan kita sendiri. Tapi kita bilang itu salib yang harus kita pikul. Bapak Ibu, gak seperti itu pemaknaan memikul salib. Kita perlu mengingat Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus memikul salib itu bukan karena kesalahan dirinya, tapi sebagai komitmen, sebagai bentuk ketaatan dan cinta kasih kepada Bapa yang mengutusnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, gagasan yang ingin diangkat Yesus dengan istilah memikul salib itu bukan pertama-tama pada bebannya, tapi wujud ketaatan, wujud kesetiaan dan kasih kepada Allah ketika dengan sadar kita mau berkorban, menanggung konsekuensi apapun pada saat kita menempatkan pikiran dan kehendak Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Bahwa memang konsekuensi itu seringkali membawa kita pada ketidaknyamanan, bahwa memang konsekuensi itu seringkali membawa kita pada peristiwa yang tidak mengenakan, itu betul. Apa contoh konkret dari konsekuensi yang sangat mungkin kita hadapi, ya? Ketika mungkin perlakuan kita membuat orang tidak senang pada kita, mengatakan bahwa kita sok suci, bahwa kita sok benar dan lain sebagainya. Ketika pilihan untuk mengutamakan kehendak Allah mungkin membuat kita kehilangan keuntungan secara material, ya itu bisa saja terjadi. Tapi sekali lagi, itu semua kita lakukan sebagai wujud ketaatan dan cinta kasih kita kepada Allah. Jadi memang Bapak Ibu Saudara, pilihan untuk menyangkal diri, pilihan untuk mengutamakan kehendak Allah, lebih membuka ruang untuk kehendak Allah, sangat mungkin akan membuat kita kehilangan rasa nyaman yang selama ini kita nikmati. Tapi kalau kita bersedia untuk menghadapi setiap konsekuensi yang ada, kalau kita bersedia untuk memikul salib, maka sekali lagi di sanalah kita akan menyatakan kesetiaan dan ketaatan kita pada kehendak Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Dia, mengikut Yesus. Saudara, apa sih yang dimaksud dengan mengikut Yesus, ya? Kita sering banget menyatakan diri kita itu sebagai pengikut Kristus. Dan kita tahu bahwa ada begitu banyak lagu-lagu pujian yang kita nyanyikan dengan kalimat-kalimat bernada seperti ini. Mengikut Yesus keputusanku, saya mau ikut Yesus, ya, dan lain-lain sebagainya. Tapi pertanyaan yang perlu untuk kita renungkan bersama adalah, sudahkah kita sungguh memahami apa makna menjadi pengikut Kristus? Sudahkah kita sungguh-sungguh melakukan kehendak kita dan role kita sebagai pengikut Kristus di dalam kehidupan kita? Ini penting Bapak Ibu. Atau mungkin selama ini tanpa sadar, kita hanya sekedar menjadi fans. Kita hanya sekedar menjadi penggemar dan bukan pengikut Kristus. Nah, mungkin kita bertanya-tanya nih ya, emangnya bedanya apa antara pengagum, antara penggemar dan pengikut? Bukannya mereka berdua itu sama-sama menghormati sosok Kristus? Saudara, memang betul sih yang namanya fans, yang namanya follower itu orang yang menaruh rasa kagum, memberikan penghormatan terhadap orang yang memang dia senangi, sosok yang dia jadikan panutan dan teladan. Tapi ada perbedaan fokus yang dimiliki dari seorang pengikut dan dari seorang penggemar. Ya, apa? Nah, ini contoh konkretnya seperti ini Bapak Ibu.
Kalau kita ngefans sama seseorang, entah itu artis atau siapa begitu ya, maka pasti ada sesuatu di dalam diri si idola yang membuat kita itu senang. Ada sesuatu di dalam diri si idol yang rasanya itu memberikan ketenangan, memberikan kepuasan di dalam diri kita. Contoh konkret. Contoh konkretnya nih Bapak Ibu, saya nih ngefans banget sama Josh Groban. Ya, salah satu penyanyi yang saya seneng banget. Karena suaranya tuh bagus banget, angelic voice menurut saya. Tapi, kalau satu waktu mungkin saya mendapati idola saya, performanya itu makin menurun ya. Setiap saya dengerin lagunya, kok nyanyinya fals ya. Setiap saya lihat perform live show-nya, kok nyanyinya banyakan lip sync ya. Kok performanya makin menurun ya? Mungkin bisa jadi ada satu titik di mana saya tidak lagi mengidolakan dia. Apalagi kalau bermunculan banyak bintang-bintang baru yang jauh lebih bagus, yang jauh lebih muda, yang mungkin juga jauh lebih ganteng. Mungkin saya akan beralih untuk ngefans ke yang lain. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena seorang fans itu fokusnya pada kepuasan hatinya. Kalau saya dipuaskan, saya akan tetap ngefans sama kamu. Tapi kalau saya tidak dipuaskan, ya udah, saya bisa aja tinggalin kamu dan saya cari yang lain. Bapak Ibu, hal seperti ini sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan-jangan selama ini kita menyatakan bahwa kita mengikut Yesus, tapi fokusnya ada pada diri kita. Saya ikut Yesus itu cari berkatnya. Saya ikut Yesus itu supaya semua kebutuhan saya itu terpenuhi. Supaya semua keinginan saya itu dipuaskan. Jadi fokusnya itu pada saya, keinginan saya, kebutuhan saya. Bukan saya ikut Yesus, tapi Yesus ikut saya. Itulah seorang penggemar. Tetapi seorang pengikut, dia akan tetap setia di dalam kondisi apapun. Karena fokusnya itu adalah kepada Kristus. Bagaimana menghayati apa yang dihayati Yesus. Bagaimana kita bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Dan bukan bagaimana saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Sehingga kalau boleh disimpulkan Bapak Ibu Saudara, hidup mengikut Kristus selayaknya tidak membuat kita berkutat pada pertanyaan, apa ya yang bisa saya dapatkan? Bukan itu. Tapi pertanyaannya, apa ya yang bisa saya berikan? Hidup mengikut Kristus tidak membuat kita berkutat pada pertanyaan, gimana ya cara saya bisa menjalani hidup dengan mudah? Bukan itu. Tapi hidup mengikut Kristus selayaknya membuat kita selalu berpikir, gimana ya cara supaya saya menjalani hidup yang benar? Supaya saya menjalani hidup yang berkenan di hadapan Allah. Itu poinnya. Nah, jadi inilah Bapak Ibu Saudara 3 poin penting yang perlu untuk terus kita gumuli di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Dan Yesus sudah menjadi teladan. Yesus sudah menjadi role model akan hal ini. Teladan Kristus membantu kita untuk memahami bagaimana seharusnya kita menyangkal diri, memikul salib, tetap setia dan fokus melakukan kehendak Bapa meskipun dunia dan orang-orang terdekat sekalipun memberikan penolakan. Kalau kita kembali ke bacaan Injil tadi ya Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu situasi yang sebetulnya secara manusiawi itu sulit loh buat Yesus. Kenapa? Karena salah satu orang terdekatnya, Petrus, justru punya ekspektasi yang berbeda kan terhadap Yesus. Tapi menariknya adalah, Yesus tidak goyah. Yesus tetap berfokus untuk mengutamakan kehendak Bapaknya. Yesus gak ambil pusing terhadap penilaian orang lain. Bahkan konsekuensi yang harus dia hadapi kalau mungkin satu persatu muridnya akan meninggalkannya. Kenapa? Karena Yesus sadar bahwa dia gak hidup buat dirinya sendiri. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, saya mengajak kita untuk membuka Yohanes pasal 4 ayat 34. Di situ Yesus mengatakan dengan jelas, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku
dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara bisa bayangkan, makananku, ya makanan itu kan menjadi salah satu sumber pokok ya di dalam kehidupan kita, ya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu yang menjadi fokus utama di dalam kehidupan Yesus. Dan itulah yang membuat Yesus berani berkata tidak kepada orang-orang di sekitarnya, supaya Dia bisa mengatakan ya sepenuhnya pada kehendak Bapanya di sorga. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus berfokus pada kehendak Bapanya, ketika Dia sadar bahwa hidupnya di dunia ini bukan miliknya, tetapi milik Bapa yang mengutusnya, itu yang membuat Yesus berani berkata tidak kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan juga orang-orang terdekatnya, supaya Dia bisa mengatakan ya sepenuhnya pada kehendak Bapanya di surga. Dan inilah kemerdekaan iman yang sejati. Apa itu kemerdekaan iman yang sejati, Bapak Ibu? Ketika kita tidak menggantungkan hidup kita pada penerimaan, pada penghargaan dari orang lain, tapi kita sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kita seutuhnya adalah milik Tuhan. Bahwa hidup kita adalah buah karya perutusan Allah. Sehingga kita mau mengarahkan diri kita pada Dia yang mengutus dan memiliki kehidupan kita. Nah, itulah kenapa seorang teolog bernama Henry Nouwen mengatakan demikian, Bapak Ibu. Ini menarik sekali pemikiran Henry Nouwen. Seringkali kita menghabiskan banyak energi untuk memikirkan penilaian orang lain terhadap kita, atau juga sebaliknya. Tetapi ketika kita mampu membebaskan diri dari hal tersebut, maka di sanalah kita akan memberi ruang yang lebih untuk menyelami pemikiran Allah dan mengalami kemerdekaan yang sejati. Itulah kata Henry Nouwen. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hanya ketika kita sungguh-sungguh melepaskan identitas dan keberadaan diri dari apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, dan apa yang orang lain katakan tentang kita. Dan hanya ketika kita sungguh-sungguh menghayati identitas kita sebagai anak-anak yang dikasihi dan dimiliki oleh Allah, maka di situ kita akan mengalami kemerdekaan iman yang sejati. Kita bisa dengan sukacita melakukan kehendak-Nya karena kita menyadari bahwa tidak ada yang sia-sia ketika hidup kita persembahkan bagi Dia. Sama halnya seperti Kristus yang menjalani penderitaan, mati di kayu salib, dan memberikan hidup kekal bagi setiap kita. Seperti itulah setiap tantangan yang kita hadapi ketika kita melakukan kehendak Allah gak akan pernah membawa kita pada kesia-siaan, tapi justru kesetiaan dan ketaatan akan membawa kita sebagai utusan Allah yang menghadirkan cinta kasih, pengharapan, dan juga sukacita. Oleh karena itu saudara, hidup mengikut Kristus adalah satu proses dan perjalanan yang gak akan selesai sampai kita menutup mata. Ada satu istilah yang menarik banget buat saya Bapak Ibu Saudara. We are unfinished Christian. Kita adalah orang-orang Kristen yang unfinished, yang belum selesai. Kenapa? Ya karena selama kita masih menikmati anugerah kehidupan yang Tuhan berikan, selama itu juga kita akan terus bergumul untuk peka pada kehendak Allah di dalam berbagai situasi kehidupan yang kita hadapi. Nah, dengan demikian mari bersama kita memahami dan terus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, supaya kita menjadi semakin berkenan di hadapan Dia. Saudara, selamat menyangkal diri, memikul salib, dan juga menjadi pengikut Kristus yang sejati. Tuhan memberkati kita. Amin.
menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang merintah sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan bersama menaikkan pokok-pokok syafaat kita. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara bisa beribadah bersama dengan keluarga, kerabat, atau orang-orang terdekat, maka marilah kita mengambil waktu untuk bergandeng tangan dan mendoakan anggota keluarga dan orang-orang terdekat kita. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara beribadah sendiri, tetaplah juga mendoakan anggota keluarga saudara yang ada dimanapun, agar mereka selalu berada di dalam perlindungan Tuhan. Mari bersama kita berdoa bagi keluarga kita. Bagi para pasien terinfeksi COVID-19 di Indonesia dan di seluruh dunia yang sedang menjalani proses pemulihan ataupun masa karantina, mari kita membawa mereka di dalam doa pribadi kita. Kita berdoa. Bagi para dokter dan pelayan kesehatan yang berada di garda depan dalam upaya penyembuhan pasien terinfeksi COVID-19, kiranya Kristus memberikan kekuatan, semangat, dan sukacita dalam karya layanan mereka. Kita berdoa.
bagi pemerintah pusat dan daerah sebagai pengambil kebijakan bagi pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Kiranya mereka dapat berhikmat untuk terus mengutamakan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah segala seru dan permohonan kami. Kiranya belas kasih-Mu melingkupi setiap kami, dan penyertaan-Mu yang menuntun perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membawa persembahan dengan hati yang bersyukur karena Tuhan. Sabda Tuhan mengingatkan kita, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah, seperti yang termaksud dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank GKI Manyar yang tertera di layar, atau melalui pemindaian scan QR Code GKI Manyar, atau juga bisa mengumpulkan persembahan dalam amplop khusus yang dapat dibawa setiap saat untuk dimasukkan di dalam kotak persembahan yang tersedia dalam gedung gereja. Jika mengalami kesulitan untuk menghantar persembahan, jemaat juga bisa menghubungi staf kantor gereja untuk mengatur petugas membantu pengambilan amplop persembahan di rumah masing-masing. Marilah kita menghantarkan persembahan kita dengan menyanyikan lagu Ku Persembahkan Hidupku. Suka dan duka
hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita membawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan jikalau pada hari ini Tuhan kami boleh beribadah bersama dengan Engkau Tuhan dalam baktian online. Biarlah Tuhan setiap firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga membawa persembahan kami yang sudah kami persembahkan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau pakai setiap majelis jemaat Tuhan untuk boleh menggunakan setiap persembahan ini hanya untuk besaran dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam kondisi saat ini Tuhan, kami ucap syukur Tuhan atas segala hal yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh mengembalikannya Tuhan hanya untuk besaran dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap persembahan yang sudah disampaikan. Dan biarlah kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Umat Tuhan yang kekasih, sebentar lagi kita akan diutus untuk memasuki ibadah yang sejati, yaitu kehidupan keseharian kita. Maka biarlah firman Tuhan yang baru saja kita dengar semakin meneguhkan kita untuk hidup dalam kemerdekaan iman yang sesungguhnya. Menjadi seorang yang merdeka dalam iman terjadi ketika kita sungguh-sungguh memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Dia. Menjadi seorang yang merdeka dalam iman dapat kita lakukan ketika kita terus mendengar panggilannya, menjadikan kehendaknya sebagai pandu dalam hidup kita. Ku dengar panggilan Tuhan. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan.
Saudara, hiduplah dalam kemerdekaan iman yang sejati. Percayalah bahwa Roh Kudus memberi kekuatan dan meneguhkan kita untuk hidup dalam kemerdekaan iman. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibadah telah selesai, saat teduh bagi kita. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.